Halo warganet yang budiman, kembali lagi bersama kami di Kritizen Media. Hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Kabar pertama hari ini, kita akan membahas gebrakan terbaru dari pemerintahan Presiden Prabowo yang membuat para pengusaha kelapa sawit dan tambang mendadak pengen pindah profesi jadi peternak lele. Yap, mulai tanggal 1 Juni tahun 2026, pemerintah resmi menetapkan kebijakan ekspor satu pintu. Semua hasil bumi, tahap awal sawit, batu bara, dan besi, kalau mau ke luar negeri wajib lewat BUMN. Luar biasa! Sebuah solusi yang sangat memonopoli. Bayangkan, Anda sudah bertahun-tahun PDKT sama pembeli di luar negeri. Sudah tahu mereka sukanya sawit yang speknya seperti apa, layanannya harus sefleksibel apa. Pas barang mau dikirim, pemerintah bilang, "Eits, tidak semudah itu Ferguson. Sini barangnya, biar BUMN yang kirim. Kamu duduk manis saja di pojokan sambil berdoa semoga birokrasinya cepat." Mendengar kabar tersebut, Ketua Gapki, Pak Edi Martono, sampai bingung. Beliau mengingatkan kalau struktur industri sawit itu beragam. Banyak trader kecil yang cuma melayani volume mini ke negara tertentu. Nasib mereka bagaimana? Ya mungkin disuruh magang jadi admin loket BUMN kali ya. Yang paling kocak adalah soal selera pembeli. Importir luar negeri itu permintaannya spesifik, minta komposisi khusus sesuai pabrik mereka. Nah, sekarang bayangkan BUMN yang biasanya mengurus surat tanah saja butuh 3 generasi. Harus melayani pesanan sawit dengan ratusan resep berbeda ala coffee shop kekinian. Halo BUMN, saya pesen sawit yang less sugar, pakai oat milk dan tanpa foam ya. Apakah BUMN siap? Kita lihat saja nanti. Jangan sampai pembeli luar negeri stres, lalu kapok, dan akhirnya pindah beli ke Malaysia. Waduh, di sana mereka tidak perlu antre di satu kasir pemerintah. Niatnya mungkin baik, mau mengontrol devisa dan memperkuat negara. Tapi kalau caranya semua harus lewat satu pintu BUMN, ya pintunya yang jebol, pengusahanya yang benjol. Ya, kita doakan saja semoga kebijakan ini tidak bikin ekspor kita ikutan loading lama, seperti aplikasi pemerintah pada umumnya. MBG bermanfaat atau tidak? Selanjutnya, ada kabar mengecewakan buat lambung adik-adik kita di seluruh penjuru Nusantara. Menteri Keuangan kita, Bapak Purbaya Yudi Sadewa, telah mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto resmi memerintahkan pemangkasan anggaran program andalannya, Makan Bergizi Gratis atau MBG. Iya, Anda tidak salah dengar. Anggaran yang tadinya megah meriah sebesar 335 triliun rupiah disunat massal menjadi 268 triliun rupiah saja untuk tahun 2026 ini. Hilang sekitar 67 triliun rupiah. Tapi tenang pemirsa sekalian, tolong jangan langsung ngamuk di kolom komentar. Menurut Pak Menkeu, ini bukan karena pemerintah lagi bokeh atau kehabisan uang. Bukan, ini namanya strategi efektif dan efisien. Pemerintah ingin Badan Gizi Nasional atau BGN itu belajar tata kelola keuangan yang baik. Logikanya begini, kalau mau pintar mengelola uang, cara terbaiknya adalah dengan tidak memegang uang terlalu banyak. Sebuah tips keuangan yang sangat relate dengan dompet kita di akhir bulan, ya kan? Pak Purbaya bahkan menegaskan, Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang. Jadi kalau kemarin-kemarin menunya ayam goreng utuh, mungkin setelah manajemennya diperbaiki, menunya akan disesuaikan menjadi chicken nugget yang dipotong belah 4. Efisien, yang penting kan judulnya tetap ayam. Luar biasanya lagi, angka 268 triliun rupiah ini katanya belum final. Masih ada potensi perbaikan lebih lanjut.
Di dunia politik, kata perbaikan anggaran itu adalah bahasa halus dari siap-siap dipotong lagi kalau kuota subsidi energi jebol. Padahal nih bos, per tanggal 30 April tahun 2026 kemarin, program ini sudah berjalan sangat masif. Anggarannya udah tersedot 75 triliun rupiah untuk menghidupi sekitar 61 juta penerima manfaat lewat 27 ribu dapur umum atau satuan pelayanan pemenuhan gizi. Bayangkan, 61 juta mulut sudah siap mengunyah, dapurnya sudah telanjur ngebul, tiba-tiba pasokannya dikurangi 67 triliun. Ini kalau dianalogikan di warteg, kita udah pesen nasi pakai rendang, pas mau disuap, rendangnya diambil lagi setengah sama abang wartegnya. Sambil bilang, maaf mas, ini demi tata kelola piring yang lebih efektif. Pemerintah berjanji akan menghitung skema penghematan terbaik tanpa mengurangi efektivitas gizi yang diterima masyarakat. Ya, kita tunggu saja kreativitas BGN dalam mengolah sisa anggaran ini. Apakah susunya diganti air tajin bergizi atau telur ayamnya diganti telur puyuh demi efisiensi tempat? Eits, tapi ingat pesan Pak Menke. Jadi jangan nyalah-nyalahin MBG lagi. Yap, betul sekali Pak. Jangan disalahin programnya. Salahin saja ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Itulah tadi rangkuman berita untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video berikutnya.